Taiwan balas gertakan Xi Jinping, menolak tunduk ke pasukan Cina. Taiwan melalui Dewan Urusan Cina Daratan membalas gerakan atau gertakan Presiden Cina Xi Jinping yang menyatakan tidak akan membiarkan mereka memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan. Xi Jinping menyatakan hal itu dalam pidato peringatan 100 tahun Partai Komunis Cina. Menurut Dewan Urusan Cina Daratan, walaupun saat ini Partai Komunis Cina sudah berhasil meraih tujuan perkembangan ekonomi, tetapi mereka tetap hargaya atau bergaya diktator dan mengekang kebebasan penduduk. Menurut mereka, seharusnya Cina menghargai sistem demokrasi yang dianut oleh Taiwan. Sejarah mereka yang kerap keliru dalam mengambil keputusan yang terus melakukan tindakan yang membahayakan menjadi ancaman bagi atau ancaman serius bagi keamanan wilayah. Demikian isi pernyataan Dewan Urusan Cina Daratan seperti dilansir dari Reuters pada Jumat 2 Juli. Taiwan menyatakan rakyat mereka menolak prinsip satu Cina, yakni pemerintah di pulau itu tunduk terhadap Cina. Mereka juga meminta Cina tidak perlu lagi menggunakan intimidasi melalui kekuatan militer yang mengancam kestabilan di wilayah Selat Taiwan. Pemerintah kami tetap tegas mempertahankan kedaulatan, demokrasi dan kebebasan Taiwan dan akan terus menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Lanjut pernyataan lembaga itu. Taiwan menjadi basis kelompok Cina nasionalis yang kalah dengan perang saudara dengan Partai Komunis Cina pada 1949. Partai Kuomintang yang beraliran nasionalis dan Jenderal Chiang Kai-shek serta pasukannya yang mendirikan Republik Cina kalah dalam perang saudara dengan Partai Komunis Cina yang saat itu dipimpin Mao Zedong. Hingga saat ini sebagian besar penduduk Taiwan menolak bergabung dengan Cina. Mereka menyatakan hanya rakyat Taiwan yang berhak untuk menentukan nasib mereka di masa depan. Sedangkan Cina menyatakan pemerintahan Taiwan yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen adalah separatis. Menurut Tsai, mereka sudah menjaga negara merdeka atau menjadi negara merdeka dengan nama Republik Cina. Kelompok serang kapal induk Inggris menuju Laut Cina Selatan kirim pesan ke Cina. Kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth mengambil bagian dalam latihan NATO di Mediterania minggu ini. Menjelang pelayaran 8 bulan yang akan melintasi Laut Cina Selatan, pelayaran melalui Laut Cina Selatan sekaligus sebagai sinyal ke Beijing bahwa jalur laut harus tetap terbuka. HMS Queen Elizabeth adalah pernyataan yang sangat kuat, kata Commodore Steve Moorhouse, komandan dan kapten kapal induk Inggris kepada Reuters di dek saat latihan di lepas pantai Portugal. Itu menunjukkan bahwa kami adalah angkatan laut global dan ingin kembali ke sana, ujarnya saat jet tempur siluman F-35B lepas landas di HMS Queen Elizabeth. Tujuan kami adalah pelayaran ini akan menjadi bagian dari kehadiran Inggris yang lebih gigih di kawasan itu, tambahnya, mengacu pada Indo-Pasifik yang mencangkup India dan Australia. Inggris adalah sekutu utama Amerika Serikat di medan perang di Irak dan Afghanistan dan bersama Prancis kekuatan militer utama di Uni Eropa. Namun pemungutan suara tahun 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa alias Brexit telah menimbulkan pertanyaan tentang peran global Inggris. Menanggapi kekhawatiran tersebut, London mengumumkan peningkatan belanja militer terbesar sejak Perang Dingin akhir tahun lalu dan telah menggembar-gemborkan pengaruh kapal induk yang dibangun dengan biaya 4,26 miliar US dollar. HMS Queen Elizabeth akan berlatih dengan kapal perang Angkatan Laut Amerika, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Di sepanjang rute pelayaran, Moorhouse mengungkapkan, Inggris seperti Cina sekarang memiliki 2 kapal induk. HMS Queen Elizabeth seberat 65.000 ton membawa 8 jet tempur F-35B Inggris dan 10 jet tempur F-35 Amerika, serta 250 marinir Amerika sebagai bagian dari 1.700 kru kapal induk itu. Kapal induk ini akan memimpin 2 kapal perusak 2 frigat, 1 kapal selam, dan 2 kapal pendukung dalam perjalanan sejauh 26.000 mil laut, bergabung dengan kapal perusak Amerika dan 1 frigat Belanda. Ditanya tentang upaya Inggris untuk meningkatkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan kekuatan Cina yang meningkat, Moorhouse mengatakan kami ingin menegakkan norma-norma internasional. Kehadiran kami di luar sana adalah kunci mutlak. Di Mediterania, kelompok kapal induk Inggris adalah bagian dari latihan terbesar NATO tahun ini bertajuk Steadfast Defender yang mencangkup latihan maritim serta sekitar 5.000 pasukan dan 18 kapal perang. Ini mengirimkan pesan tekad NATO, kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, di atas HMS Queen Elizabeth.
Kami menghadapi ancaman dan tantangan global, termasuk pergeseran keseimbangan kekuatan dengan kebangkitan Cina. Katanya yang menambahkan meskipun Cina memiliki angkatan laut terbesar di dunia, itu tidak ditanggapi sebagai musuh NATO. Latihan gabungan terbesar antara pasukan bela diri darat Jepang dan Angkatan Darat Amerika libatkan 3.000 orang. Pelatihan gabungan terbesar yang dilakukan oleh pasukan bela diri darat dan Angkatan Darat Amerika telah dirilis di Stasiun Amami, Prefektur Kagoshima kemarin. Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan pada Kamis ini, pada 1 Juli, diyakini bahwa unit rudal intersepsi Angkatan Darat Amerika akan dikerahkan di Amami Oshima untuk pertama kalinya, dengan tujuan mempromosikan penguatan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan China. Pelatihan ini merupakan pelatihan gabungan terbesar yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat, dan total sekitar 3.000 orang dari kedua belah pihak telah berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang telah diadakan di garnisun dan tempat pelatihan di seluruh Jepang sejak tanggal 24 Juni 2021, ungkap Kemenhan Jepang. Pelatihan di Camp Amami yang dimulai pada tanggal 30 Juni membayangkan serangan dari udara dengan total sekitar 70 unit rudal Jepang dan Amerika berpartisipasi. Peluncuran rudal pencegat berbasis darat PAC-3 yang ditempatkan di Pangkalan Udara Kadena Militer Amerika di Okinawa, radar di bawah garnisun dan prosedur untuk mengkoordinasikan langkah-langkah seperti mensimulasikan peluncuran dilakukan. Selain itu, pelatih untuk hari ini diperiksa oleh Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat Yoshihide Yoshihida dan Komandan Angkatan Darat Amerika di Jepang, Paul. Ini adalah pertama kalinya unit rudal pencegat milik Pangkalan Udara karena telah dikerahkan di Amami, Oshima. Dan unit rudal Jepang dan Amerika Serikat memiliki pelatihan bersama dan akan menghimbau untuk memperkuat kerjasama antara Jepang dan Amerika dengan China dalam pikiran yang bertujuan untuk mengaktifkan kegiatan di Laut Cina Timur. Pelatihan bersama Amerika dan Jepang akan diadakan hingga tanggal 9 Juli. Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat memperkuat kekuatan pencegahan dan penanggulangan aliansi Jepang-Amerika. Keihide Yoshida, Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat, yang mengadakan konferensi pers setelah memeriksa pelatihan tersebut, mengatakan, "Saya merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyebarkan aliansi Jepang-Amerika yang lebih kuat baik dalam negeri maupun internasional dalam keadaan semakin berbahaya. Kami ingin memperkuat pencegahan dan kekuatan penanggulangan aliansi Jepang-Amerika dan berujung untuk keamanan Jepang dan perdamaian dan juga stabilitas kawasan di Indo-Pasifik."